What's up today, teenagers? Hai guys, welcome back to our channel. Hari ini kita kembali lagi bersama What's Up Today. Ada Kak Bagus, Ada Kak Gemi. dan hari ini kita ada bintang tamu spesial nih. Ada Tamu spesial udah kelihatan kayaknya. Udah kelihatan, ya nggak udah. apa-apa, tinggal aja. Ada Om Samuel. Alumni, salah senior. nih ya, senior guys, senior di DCC. Senior kita di gereja nih. Ini kan sudah part 10 ya, jadi Ya. kita tetap ada event-event. Tapi kita belum nyapa teman-teman kita yang di rumah loh. Iya Ci. sih, bener juga. Coba kita sapa dulu. Halo teman-teman. Hai Gimana kabarnya? guys, gimana kabar kalian? Tambah gendut, tambah kurus, tambah singset, tambah rajin olahraga, tambah banyak makan. Wah, pertanyaan gue banyak banget. Iya, kepo emang Ci. Iya kepo. Nah, kita langsung aja, Ce. Kita kali ini mau bahas soal hal yang apa ya, istilahnya penting dalam gimana kehidupan nih? kita, yang kita Penting. bisa relate sama kehidupan kita sehari-hari. Penting tapi kurang disadari kayaknya. Iya, bagi, kayaknya ya, bagi mungkin. beberapa orang. Mungkin hal-hal kayak gini. Biasa Cuman- apa yang kira-kira? Bahas tentang challenge. Tantangan gitu. Tantangan guys, tantangan. Tantangan hidup nih ya, teman-teman pasti pernah merasakan, tapi kalian kadang nggak sadar kan. Mungkin kalian merasa, aduh aku masih kecil, Ya dan enggak itu. jangan kalian pikir kayak bahas topik bahasan orang dewasa. Ah, No, tidak. salah besar. Ah. Karena tantangan ini ada di semua umur. Kayak kamu di film-film bioskop itu. SU gitu kan, semua Semua umur. umur. Kalian pasti menghadapi tantangan ini, cuman modelnya beda-beda. Nah, kita di sini tujuan pembicaraan kita hari ini adalah untuk apa ya, membuat kalian lebih waspada lagi. Apakah yang kalian hadapi itu tantangan dan bagaimana Cara menghadapinya, cara ngantemi gitu. tantangan. Dengan narasumber kita. Iya, yang special guest banget. of the day. Oke, Gitu kan, langsung Om aja. Nih Om, kita punya pertanyaan. Kita punya pertanyaan. Ya. Apa yang dimaksud dengan tantangan dalam hidup? Apakah semua orang itu menghadapi tantangan dalam hidupnya? Ya, tantangan kalau saya ngikuti medsos ya, itu tantangan ini mungkin kalau anak-anak muda, anak-anak itu mengkonotasikan sekarang ada challenge yang kayak selebritis itu ya, Oh, iya, siram ada. air dingin ya. Terus kadang Es yang bucket lebih membahaya challenge. itu. Terus apa Apalagi? lagi ya? Yang jegal temannya 2 sampai jatuh itu. Wah, itu Itu bahaya itu. Nah, itu itu horor kadang-kadang sih. Itu horor. challenge dalam hal ini bukan yang seperti itu. Oh, betul, Ya, betul. challenge ini real challenge life. Jadi tantangan dalam hidup yang benar-benar, bukan itu having fun saja. Oh, Jadi oke. mari dipahami bahwa itu bukan tantangan yang seperti itu. Iya. Itu cuma main-main ya. Jadi dan bahaya, hati-hati dari remaja juga, hati-hati jangan sampai ambil cara-cara seperti itu. Kadang yang lebih bahaya lagi sekarang kan ada challenge yang itu suicide. Kamu Oh, bunuh iya. diri barang itu lebih baik tidak dilihatnya. Nah, tentang challenge, apa sih challenge itu ya? Challenge itu kalau dilihat semestinya itu adalah bahwa satu tantangan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, yang belum pernah kita kerjakan selama ini. Berarti Itu, kalau itulah arti tantangan sesungguhnya. oh, jadi kayak semacam keluar dari zona nyaman gitu Nah, Kak. betul. Oh. Betul. Nah, suka tantangan. Kalau roller coaster suka tapi kalau Tantangan disuruh hidup ini ya. sepertinya semua orang nggak ada yang suka, apalagi kalau Iya. dipaksa ya untuk keluar dari zona nyaman. Gak enak. Iya, Tapi justru tantangan ini begitu penting bagi kita. Kenapa yang penting-penting yang Gak enak ya. baik-baik iya betul. Kayak makanan yang sehat-sehat yang itu tuh Betul. mesti yang Nah. warnanya hijau. Nah, mungkin kalau adik-adik tahu ya, yang operating system di komputer kita ya, Windows, itu kan Microsoft yang bikin ya. Dan sampai sekarang eksis. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang dibutuhkan dan tantangan yang ada di luar mereka bisa hadapi. Mereka tidak mengabaikan. Oh, ada seperti ini. Diambil itu untuk kemudian menghadapi bagaimana, dan akhirnya mereka bisa mengupgrade sampai sekarang bisa eksis. Bertahan sampai Bertahan. sekarang guys maksudnya. Nah, Yes. anak-anak muda, teenager ya, Iya, teenager. harus bisa menghadapi dan mengenali tantangan hidup itu supaya Harus bisa bertumbuh ya. Saya rasa cuma itu ya arti tantangan hidup Arti itu ya. tantangan dalam hidup. Sesuatu yang datang dalam kita dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa, Yang tidak Tidak biasa. yang tidak biasa, yang Iya, berarti baru.
Kadang kita ngomong melakukan sesuatu yang baru itu gak mau. Iyalah apalagi kalau mikirin semua risiko, Nah, konsekuensi kayak makanya kan kebanyakan orang kan ada yang bahasa Inggrisnya itu kayak bukan risk takers. Karena jadi kayak mereka tuh lebih memilih untuk ada di zona nyaman. Mereka memainkan hidup mereka di dalam zona yang aman dan nyaman supaya nggak ada apa-apa ke depannya. Nggak mumet. Nah, kalau semisal orang kayak gitu itu atau mungkin remaja. Remaja, kalau dari segi pandang remaja, menurut Om mereka tuh lebih tipikal yang seperti apa? Para remaja ini, apakah mereka berani menghadapi resiko tanpa pikir panjang, pokoknya aku mau kayak gini ya, ini yang tak ambil, yang tak lakuin. Ini mungkin kayak ini loh, anggapannya Gimana? ngelihat kehidupan sekarang nih. Kira-kira menurut Om remaja-remaja sekarang ini suka ngambil tantangan atau malah kita itu gampang undur, aduh ada tantangan nggak wis gitu. Dibanding sama zamannya Om. Yes. Kalau saya lihat memang tantangan akhir-akhir ini untuk anak-anak teenager ya, itu memang lebih berat. Lebih Khususnya dengan adanya keterbukaan informasi, medsos, internet, zamanku dulu, wah enggak ada gitu, aman ya. Tapi memang beda tantangannya. Karena itu cuman kalau apakah anak-anak sekarang itu berani ambil tantangan, saya rasa mereka lebih siap untuk hal-hal seperti itu ya. Karena mereka gak mundur. Jadi tapi sekali lagi tergantung dari karakter. Iya, betul. Ada yang mereka males. Tapi ada satu begitu kepengen tahu, kepengen nyoba dan berhasil. Gitu. Berarti tergantung. Iya. Tergantung, Gus. Kondisinya itu sebenarnya anak-anak ya yang aku lihat itu malah anak-anak itu sekarang kebanyakan mereka itu emang suka challenge, Tapi challenge mereka yang viral itu loh. Masa sih? nggak mikir. Jadi challenge itu kayak mereka mungkin menghadapi tantangan. Kadang-kadang ada orang bilang, pepatah bilang kayak gini, semakin dilarang semakin dilawan. Nah itu anak-anak sekarang itu kayak gitu rata-rata. Jadi dan kayaknya ada juga yang ngomong kayak peraturan itu ada untuk dilanggar. Ya. Yes. Itu ciri khasnya anak-anak sekarang itu mungkin kayak gitu. Makanya mungkin bisa dibilang anak-anak sekarang itu lebih suka menghadapi challenge dan lebih mudah untuk menghadapi challenge gitu. Gitu ya. Iya, coba. Terus pertanyaan selanjutnya Cik, kira-kira. Seru loh, tapi gini kenapa kamu harus ganti? Kamu harus cepat pertanyaan kedua. Ya wes. Oke, sekarang pertanyaan kedua Om. Menurut Om, kira-kira tantangan ini punya apa ya? Sekali selesai, selamanya akan kayak ya cuma nongol sekali selesai, atau dia itu kayak nanti setelah tantangan A bakal ada tantangan B, tantangan C, tantangan D sampai Z. Itu menurut Om tantangan itu seperti apa? Sesungguhnya tantangan itu kalau yang benar, yang dari benar. Tuhan, yang dari Tuhan, yang kita anak Tuhan kan ya, makanya itu tantangan kita anggap bahwa ini dari Tuhan ya. Nah, tantangan yang baik yang dari Tuhan itu tujuannya apa? Bukan seperti having fun yang tadi, cuma senang ketawa-ketawa, siram, wah diakui ya, supaya pengakuan itu ada. Tapi sesungguhnya tantangan itu tujuannya adalah bagaimana hidup itu lebih baik. How to improve the life better life and improve the character. Nah, kalau tujuannya seperti itu dan itu Tuhan yang kasih challenge dalam kehidupan ini pasti Tuhan ya. Kalau Tuhan yang beri, kalau kita gagal sekali dan Tuhan punya maksud ke depan, dia pasti akan lagi. Cuman rugi. Cuman kita rugi. Karena apa? Karena begitu kita selesai sebenarnya dengan satu tantangan ini, sebenarnya ada berkat tersendiri dari kita untuk kita. Ada berkat. Nah, kalau kita gagal di sini, tapi sekali lagi ada satu ketika di mana tantangan tidak akan kembali. Contohnya gimana? Orang Israel. Waktu dia masuk di ke tanah Kanaan, waktu keluar dari Mesir, waktu dia melihat tantangannya ada orang enak begitu besar-besar, mereka takut, mereka tidak percaya Tuhan. Sekali saja tantangan Tuhan beri, mau tidak ikut sama aku? Aku akan menolong kamu, akan beri hidup, memberi berkat. Orang Israel tidak mau, berontak mereka, iya kan? Akhirnya Tuhan dia, angkatan ini mati. Anak-anakmu, anak-anakmu yang kamu katakan mati itu justru mereka yang akan masuk.
Akhirnya mereka, waduh ya, tantangan ini aku lupakan ya, aku gagal. Wes ayo coba masuk lagi. Tuhan kan tidak boleh, sudah tidak bisa, kamu jalani hukumnya. Jadi ada satu ketika makanya kita harus mencoba ya, jangan menghindari, jangan, kalau bisa jangan menghindari. Kerjakan saja perkara gagal atau berhasil, itu urusan belakang. Kalau ada tantangan datang, lakukan saja. Lakukan saja. Maju tak gentar. Ya, karena itu bersama kalau Tuhan guys, bersama Tuhan, bersama Tuhan. Betul, bersama betul. Tuhan. Karena itu apakah expired atau tidak, itu Tuhan yang menentukan. Kalau memang Tuhan punya maksud, kalau kamu gagal menghindari yang ini, satu ketika itu akan muncul lagi, men-challenge kamu. Karena tujuannya adalah hidup kita itu diperbaiki, ya kan, semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan tantangannya sesungguhnya teenager yang dikasih Tuhan ya. Oke, teenager sekarang kalian keren banget nih. Iya, ini yang keren banget. Kayaknya yang aku cari-cari dari tadi. Jadi tantangannya itu tujuannya itu untuk improve our life, untuk memperbarui, meningkatkan level kehidupan kita. Yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan ya, tantangan itu dari Tuhan. Bukan itu pasti dari dirimu sendiri. Men-challenge kita itu pasti tujuannya itu untuk improve kehidupan kita, untuk meningkatkan level kehidupan iman kita, bagaimana kita bisa bersandar sama Tuhan ketika kita menghadapi challenge dari Tuhan. Itu yang baiknya. Itu yang baiknya, ya emang semua baik. Kayaknya yang jelek nggak ada gitu kan, asal itu tantangan dari Tuhan. Kecuali kalau kalian membuat tantangan itu sendiri, jadi kayak cari-cari pencobaan. Iya, cari-cari. Jadi kamu yang ngetes gitu loh. Kayak tadi kan ada yang bilang peraturan ada untuk dilanggar. Nah kalau padahal kan peraturan itu ada untuk ditaati dan juga pasti ada penyebabnya lah kenapa peraturan itu ada. Nah kalau kalian sampai melanggar berarti ya antara itu kalian sendiri yang memang cari perkara gitu kan, atau kayak gimana ya gimana ya, kurang-kurangilah cari perkara gitu. Kurang-kurangilah maksudnya. Jangan suka-suka cari pencobaan gitu. Wes kalau bukan dari Tuhan wes kok aneh-aneh. Biar karena tantangan itu bisa dibilang flow, mengalir dan mengalir. Ya sudah lah. Nah, lanjut nih ya. Ini pertanyaan yang agak familiar harusnya bagi mereka. Harusnya kita. Kalian bisa bahasanya relate itu apa sih? Relate itu kayak gimana sih kita mendeskripsikan? Connect, menghubungkan. Ya. Kan bisa paham gitu satu frekuensi. Itu ini apa pula satu frekuensi? Bahasa anak sekarang itu satu frekuensi. Oke, satu frekuensi. Lanjut Gus. Nah, saat ini remaja itu kan mengalami banyak tantangan yang datangnya itu nggak terlihat Om. Jadi tantangan itu bisa terlihat dari dunia maya. Dunia maya ini mengubah pola sosial karena kita nggak usah ketemu sama orang aja udah bisa berinteraksi. Ini juga berakibat pula pada kemampuan kita untuk mengakses informasi. Masalahnya tidak ada kontrol dalam akses informasi sehingga muncul tantangan akan masuknya hal-hal yang tidak sepantasnya didapat oleh remaja, oleh teenagers nih Om, konteksnya kali ini. Kayak misalnya hal-hal berbau porno, kejahatan internet, bahkan yang paling kecil sekalipun itu kayak hal-hal yang sifatnya candu, itu kan juga muncul dari internet. Nah, menurut Om, bagaimana sih tantangan-tantangan tersebut? Iya, memang seperti saya katakan ya, aku katakan tadi itu memang anak sekarang tantangannya lebih besar ya, karena keterbukaan informasi, internet, semua kita 1 bulan kasih 60.000 sudah unlimited, kita bisa akses kemana-mana ya. Kalau menurut saya anak-anak Tuhan harus jangan pasif. Artinya tantangan seperti ini jangan nunggu tantangan itu datang. Mungkin juga kita akses ya. Kalau tadi kita secara aktif ya, kayak cari masalah tadi itu ya. Itu lebih baik Anda ini bodoh tentang dosa. Dianggap dibully oleh orang-orang, dianggap ketinggalan, dianggap tidak zamani. Iya Om. Tapi kita bisa berjalan dengan baik. Maksudnya bagaimana? Buat apa kita memberi beban dalam hidup kita? Sekali kita melakukan melihat hal yang nggak baik, ya melakukan itu terpatri. Ya terpatri di sini. Kita nggak bisa mentip ini. Lebih baik. Iya betul. Bahasanya. Ya, ojo tip ya nanti pakai ini ya. Tapi maksudnya kita nggak bisa membersihkan itu kembali menjadi bersih ya. Lebih baik kita tidak pernah masuk di situ.
dibully ya nggak masalah, itu salib anak Tuhan yang dikasih Tuhan itu merupakan salib bagi kita. Waktu teman-temanmu membuli engkau gara-gara kita tidak mengerti tentang dosa. Iya loh, ini sedikit mumpung kok ketepaan Om mengungkit masalah ini gitu kan. Saya teringat ada temanku yang pernah cerita kalau dia tuh sempat dihina sama teman yang lain karena dia itu nggak tahu film itu apa. Dia nggak tahu hal yang berbau pornografi itu apa. Akhirnya temennya itu menyarankan nontonlah sekali, nanti kan kamu tahu. Terus dia kayak galau gitu loh akhirnya. Masa aku ini sesuci itu sih? Masa aku nggak ngerti kayak gitu-gitu? Terus dia tanya ke aku kan, menurutmu kayak gimana? Enak-enak nonton atau enggak? Gak usah, betul. Ya, karena betul. Bagi beberapa orang ya, bagi beberapa orang, bagi kebanyakan orang sekali nyemplung keluarnya itu susah. Jadi mendingan gak usah. Tapi kayaknya dia tetap itu Om, nggak kurang yakin gitu loh. Iya, padahal dia sudah seumuran saya loh. Seumuran saya. Hal-hal seperti itu nanti pada waktunya. Ya kalau Anda ini nantinya berkeluarga, ya explore aja dengan pasangan hidup. Ya tapi kan? Nanti kan Om, ada waktunya teman-teman. Gak perlu belajar dulu, ya kan. Justru kalau nanti ada pasangan hidup yang sudah pinter, bahaya. Malu aku. Ya, dan menyikapi tentang ini anak-anak teenager ya, kok anak-anak ya teman-teman kok samangannya kok teman-teman teenager ya. Anda harus aktif. Maksudnya apa? Sesuai tema kita adalah challenge your life. Ya. Anda harus bisa men-challenge dirimu sendiri. Jangan menunggu challenge yang dari luar itu datang, tapi Anda harus bisa men-challenge diri. Nah, bedanya apa dengan mencoba-coba itu? Bedanya men-challenge diri sendiri itu adalah kita harus tahu keberadaan diri kita. Pada satu ketika saya ada teman ngomong sama saya, teman sama aku ya. Temanku ngomong, kamu ini orangnya konservatif. Loh, maksudnya apa konservatif? Iya, itu bisa diartikan positif dan negatif. Konservatif apa? Kamu ini kurang suka tantangan, suka main aman. Nek ada apa-apa kira-kira tidak biasa itu, kamu lebih baik menolak. Gitu tak? Nah, setelah saya mengerti seperti itu, saya mengerti, oh iya ya, ada pekerjaan seperti ini, rasanya aku belum pernah lagi, mending gak usah. Dulu waktu aku ada nasihat seperti, aku men-challenge diriku sendiri. Ada waktu ada kerjaan seperti, ini menakutkan karena ya katakan saya biasanya ngangkat 10 kilo, sekarang ada beban angkat 1 ton. Terus tak pikir-pikir, tapi secara logika aku mampu ngerjakan, tapi ini tidak biasa, resikonya gede. Tapi saya ingat perkataan teman kamu ini orangnya konservatif, tidak akan bisa maju. Akhirnya saya coba challenge diri, oke, aku tahu ke sini dan aku sudah petakan, aku mampu, tak kerjakan. Dan waktu kerjakan cemot-cemot, tantangannya cemot-cemot, sampai gak bisa tidur, takut, waduh Tuhan kayak gini resikonya, tahu besar. Tapi saya paksa, jalan berhasil. Haleluya. Setelah itu ada pekerjaan seperti itu. Oke, sudah biasa. Saya karena itu bagaimana kita men-challenge diri kita sendiri, kenali dirimu sendiri. Bagaimana diri kita. Contohnya, kalau kita mungkin orangnya seperti saya itu tidak suka tantangan, coba kalau ada tantangan baru, coba itu dipelajari dan coba dikerjakan. Kalau kira-kira kita itu, dan itu keluar dari zona nyaman kita. Ya. Jadi kalau Anda kata mungkin ya, dari teenager kemudian aku terbiasa kayak gini ya, melakukan kayak gini, gak suka. Anak saya ada 2 itu, ada satu beda. Yang satu dia tidak suka melakukan, dia tahu dia tidak mampu tapi mau mencoba. Dan yang satu saya tahu dia mampu tapi gak mau mencoba. Jadi kayak bertolak belakang. Itu Anda harus tahu ya. Adik-adik teenager harus tahu aku ini bagaimana, karena itu challenge-nya itu nanti kita bisa lebih berani. Katakan tadinya pemalu, sekarang bukan jangan memalukan, enggak ya, tapi berani menampilkan diri. Bagaimana caranya? Coba keluar, tadinya takut ketemu orang, challenge dirimu sendiri untuk kemudian berani mencoba berkomunikasi dengan orang. Nah, itulah challenge yang bagaimana kita men-challenge diri kita sendiri supaya kita bisa lebih bagus di dalam karakter. Kenali diri kita dan challenge dirimu untuk keluar dari zona nyamanmu, dan pasti hidupmu akan lebih siap menghadapi challenge yang dari luar itu ya. Ini nasihat bagus guys, camkan baik-baik yang dari Om.
Samuel ini. Yang aku sudah dapat ini adalah berarti kita harus kalau mau men-challenge diri kita harus tahu posisi kita, pintar memposisikan diri dan Ojo kita bonek. Bonek ojo itu asal bonek itu bondo Iya. nekat. Jangan asal Kasarannya nekat kayak gitu. gitu. Tahu posisi kita, bisa memposisikan diri dan kita harus tahu kemampuan kita, seberapa jauh kemampuan Yes. kita. Supaya kita tahu apa ya, intinya kita harus futuristik. Apa ya Futuristik. Aduh. Enggak, melihat ke depan. Melihat ke depan. Memikirkan masa depan Ya. kalian kayak gitu. Dengan tantangan ini apakah bertambah baik atau mungkin sesuai dengan kalian menumbuhkan potensi baru. Bahasa aku potensi baru dalam diri kalian. Pinter-pinter cari peluang. Pinter-pinter cari peluang. Nah, kayaknya sekian dulu nih untuk Sudah cukup sesi pertanyaan 1. kita hari ini. Sesi 1 nih, karena minggu sesi depan 1. kita bakal ada lagi nih bahasnya masih tentang Masih tantangan. cuman lebih dalam. Lebih dalam, lebih apa ya? Lebih Ayo, masuk lah pokoknya, lebih deep masuk, talk, ya. guys. Nah, untuk kalian yang Yes. pengen kontak person kita atau pengen tahu informasi tentang kita, bisa banget nih lihat di bawah sini. Nanti ada Instagram Instagramnya Ebenezer Teens dan juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi untuk kontak person atau silakan. kalian mau kritik atau saran, semua itu terserah kalian, bisa langsung chat aja di DM Instagram atau di nomor WhatsApp kita. Nah, kalau gitu sampai jumpa di WhatsApp Today selanjutnya. See you and God bless you.